1,5 tahun selesai. Gelanggang mahasiswa itu cepat selesai. Pangling soalnya. Gitu. Gelap juga ya di situ. Iya, saya pas lewat situ UGM kok gelap ya gitu. Awas loh kalau jadi hashtag UGM gelap gitu nanti masalah. Iya. Padahal dulu di sini tuh cerah-cerah semuanya. Dulu warnanya oranye, bata. Dulu. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Oke, saya lagi bercerita apa tadi? Belok ke sana. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Amin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Wabil khusus Wakil Rektor Bidang Perencanaan Aset Bapak Arif Setiawan Budi Nugroho PhD, Ketua Takmir Masjid Kampus UGM Bapak Dr. Muhammad Yusuf, dan Wakil Ketua Takmir Insinyur Muhammad Agung Bramantyo PhD, serta Imam Besar Masjid Kampus UGM Dr. Muhammad Nur MAG, Bendahara 1 Takmir Bapak Taufikur Rahman, dan Dekan Fakultas Psikologi UGM Bapak Rahmat Hidayat PhD, beserta seluruh jajaran takmir, dan yang saya hormati, saya banggakan, seluruh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ternyata hujan tidak menghentikan langkah ya. Kalau cuman basah dihadapi ya. Tadi pada saat sholat isya hujannya agak deras sampai dengan selesai sholat. Ini rupanya memang takmir tidak biasa pakai pawang ya. Memang tidak biasa, tidak harusnya pakai pawang. Alhamdulillah kita semua berkumpul. Saya merasa bersyukur sekali bisa kembali ke Gadjah Mada. Ini bukan sekedar datang ke sebuah kampus, ini kembali ke kampung halaman. Ini kembali ke tempat dulu kita semua belajar di sini. Dan terakhir 2 tahun yang lalu. Tahun lalu memang tidak ada undangan. Udah tahu kenapa ya? Agak sensitif pada tahun lalu. Sekarang sensitifnya sudah hilang. Dan alhamdulillah suasana di sini terang benderang. Siapa bilang gelap? Ya. Katanya masjid kampus juga kena efisiensi. Kena ya efisiensi ya. Mudah-mudahan mahasiswanya tidak kena efisiensi.
bukan cuman amin, perjuangkan. Betul tidak? Iya. Karena Gajah Mada ini bukan cuma tempat belajar, ia tempat buat kegelisahan intelektual. Ini tempat untuk mempertanyakan banyak hal. Ini tempat bukan sekedar ilmu dan angka-angka di teori, tapi ini adalah tempat menyalakan sinar semangat perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi karena itu kalau kembali ke Gajah Mada itu rasanya lain, dan ke tempat ini pun rasanya begitu. Saya merasa terhormat betul bisa kembali ke sini dan mengingatkan kepada masa ketika dulu kuliah. Sama, kalau sedang RDK, waktu itu namanya RDK, Ramadan di kampus. Sekarang namanya apa ya? Masih sama. Ini sama. Kalau Ramadan di kampus kita datang dan pengen cepat-cepat dekat sama pembicaranya. Makanya nanti barisan-barisan ini jangan suka menghalangi kesempatan orang. Biar ada kesetaraan kesempatan. Dulu saya ngalamin juga. Suatu ketika ada diskusi, kita semua datang berdesak-desakan, ingin bisa tukar pikiran, mendengarkan, mendapat inspirasi. Dan alhamdulillah sekarang bertemu dengan adik-adik semua yang kalau boleh dikatakan sinar lampu ini kalah dengan sinar mata anak-anak cemerlang di tempat ini. Teman-teman sekalian, saudara-saudara semua, saya datang ke sini dapat tugas berbicara soal infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia di hadapan saudara-saudara semua yang hari ini dapat kesempatan kuliah di Jogja. Di Jogja ini adalah ekosistem pendidikan yang luar biasa. Karena begini, pendidikan itu bukan cuma kampusnya, tapi juga lingkungan sekitar kampusnya. Bukan hanya ruang kelasnya saja, tapi lingkungannya. Saya sering analogikan, bibit yang baik untuk tumbuh dengan baik, dia membutuhkan lahan tanah yang subur. Lahan tanah yang subur dan bibit yang baik untuk bisa tumbuh berkembang perlu iklim yang sehat, iklim yang kondusif. Itulah sebabnya bibitnya adalah sang mahasiswa, sang pelajar, lahannya adalah kampusnya, sekolahnya, dan iklim sekitarnya adalah kota lingkungannya. Alhamdulillah Anda berada di Jogja yang itu sebuah kombinasi yang luar biasa. Karena itu mudah-mudahan teman-teman semua yang di sini bibit-bibit yang bisa tumbuh berkembang menjadi pribadi-pribadi bermanfaat di kemudian hari. Nah, pertanyaannya yang diberikan kira-kira begini. Infrastruktur pendidikan dan kualitas manusia. Mungkinkah kita membangun manusia tanpa infrastruktur pendidikan? Jawabannya sederhana, tidak mungkin. Tapi ketika kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan hanya menganggap infrastruktur pendidikan itu soal gedung, soal kampus yang megah, yang kokoh. Ketika kita bicara tentang infrastruktur, kita bicara tentang ruang yang menumbuhkan pikiran, ruang yang memberikan kesempatan untuk mimpi-mimpi berkembang, tumbuh inspirasi. Jadi ini bukan soal fasilitas fisiknya, tapi ini soal bagaimana fasilitas itu membuat imajinasi berkembang, kreativitas tumbuh, keberanian tumbuh, ketekunan, keteguhan tumbuh. Dan ini bukan sekedar gedung. Karena itu ketika kita berbicara tentang infrastruktur pendidikan, jangan sekali-sekali hanya membayangkan hard infrastructure, infrastruktur keras
Yang tidak kalah penting adalah soft infrastruktur lunak. Nah, infrastruktur lunak ini yang dibutuhkan. Apalagi kalau kita bicara tentang pendidikan seluruh Indonesia. Teman-teman sekalian, di Jogja dan di kota-kota besar lainnya, infrastruktur pendidikan relatif baik. Tapi begitu sampai ke daerah pedesaan, pegunungan, kepulauan kecil, maka kita akan menyaksikan infrastruktur yang sangat minim. Saya kebetulan dapat kesempatan tahun lalu untuk keliling Indonesia. Kegiatannya kampanye. Kok emang iya kampanye? Kegiatannya kampanye. Cuman tidak boleh masuk kampus waktu itu. Kegiatan saya kampanye, tapi dapat keliling. Apa yang terjadi? Saya merasakan keliling itu ketimpangan infrastruktur yang luar biasa. Dan ada ungkapan yang hampir ditemui di semua tempat. Paling aktif hadir dan menonjol di depan adalah ibu-ibu. Dan mereka selalu menyampaikan pesan yang konsisten dari satu tempat ke tempat lain. Sederhananya begini, Pak, anak saya pintar, bikin sekolah, beri beasiswa. Anak saya perlu pendidikan. Itu pesan konsisten dari satu tempat ke tempat lain, teman-teman sekalian. Dan ibu-ibu ini, mayoritas ibu-ibu yang mengatakan ini, itu di tempat-tempat yang minim infrastruktur pendidikan. Karena mereka tahu bahwa untuk bisa mengubah nasib masa depan keluarganya, anaknya harus dapat kesempatan pendidikan. Pendidikan adalah kunci, dan pendidikan adalah jalan menuju peningkatan kesejahteraan. Datang ke Gajah Mada, datang ke Jogja dari berbagai wilayah Indonesia untuk kuliah. Setelah kuliah, dia dapat kesempatan yang lebih baik. Makanya saya sering menyebut pendidikan tinggi itu eskalator sosial ekonomi. Kenapa disebut eskalator? Bedanya tangga dengan eskalator. Tinggi itu seperti eskalator sosial ekonomi. Masuk ke situ terbawa ke atas. Nah, inilah imajinasi yang muncul di keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Saya sering membayangkan keluarga yang prasejahtera. Kalau mereka malam hari melihat anak-anaknya tidur, mungkin saja ayahnya bekerja sebagai pekerja buruh kasar, ibunya mungkin kerja buruh kasar. Tapi kalau dia lihat anaknya sedang tidur malam, sambil melihat si anak itu sambil bisa mengatakan begini, alhamdulillah anak saya sekolah, alhamdulillah anak saya sekolah berkualitas. Jadi dia bisa yakin bahwa insya Allah di masa depan anaknya tidak hidup seperti dirinya. Tapi bila mereka buruh kasar, ibunya juga, dan anaknya tidak punya kesempatan untuk pendidikan, bayangkan sebagai orang tua, dia akan melihat anaknya dan membayangkan anaknya akan mengalami hal yang sama di masa yang akan datang. Itulah sebabnya negara harus hadir. Itulah sebabnya sumber daya untuk pendidikan tidak boleh dikurangi. Karena ini adalah eskalator sosial ekonomi. Jangan sampai sebagian dari kita sudah mendapatkan manfaat eskalator itu naik ke atas. Sesudah kita naik di atas, kita lupa saudara-saudara kita yang belum dapat kesempatan. Kita lupa. Saudara sekalian yang hari ini duduk di kursi-kursi pengambil keputusan,
saya bisa jamin mayoritas kakeknya, neneknya buta huruf. Cek aja. Yang hari ini pengambil keputusan tanya, kakeknya dulu buta huruf tidak? Neneknya, saya hampir jamin ya. Pada saat Republik ini merdeka, 95% penduduk Republik ini buta huruf. Dan mayoritas kita waktu itu seperti itu. Pendidikanlah yang mengubah, pendidikanlah yang menaikkan kesempatan itu. Nah, di mana letak infrastruktur pendidikan? Infrastruktur pendidikan, kalau pendidikan itu dianggap jalan, maka infrastruktur pendidikan itu aspalnya yang menghaluskannya. Nih, saya berikan penjelasan analoginya. Kalau ada jalan tapi jalannya terjal, jalannya berbatu, jalannya penuh dengan hambatan, oke? Maka hanya mereka yang kuat yang bisa melewati jalan itu. Kuat secara apa? Kuat secara ekonomi, kuat secara sumber daya, dia yang bisa melewati jalan itu. Nih kalau jalan Kaliurang itu terjal, mendaki sampai ke atas sana, sebutlah dari Pakem naik ke atas itu mulai mendaki, maka hanya orang-orang yang terlatih dan punya sumber daya yang bisa menaikinya. Tapi kalau di situ dibuat jalan yang halus, yang rata, maka siapa saja akan bisa mendaki jalan itu. Itulah infrastruktur. Infrastruktur mensetarakan kesempatan. Sekarang bayangkan sekalian, kalau lulus SMA itu jumlahnya 3,7, 3,8 juta lulus SMA. Pertanyaannya, ini buat teman-teman semua di sini yang sudah pada kuliah, ini kan termasuk lulusan 3,7 juta kan? Ini lulus SMA semua di sini ya? Memastikan saja. Kalau UGM-nya belum lulus jelas, tapi insya Allah nanti dapat ijazah. Kalau lulus. Nah, teman-teman, 3,8, 3,7, 3,8 masuk SMA. Yang masuk SD berapa? Datanya sekitar 5, ada yang menyebut 5,5, 5,6 karena data statistiknya tidak konsisten satu sama lain. Sebutlah 5,5 biar gampang hitungnya. Masuk 5,5 SD kelas 1, lulus SMA 3,7. Jadi yang hilang di jalan berapa, teman-teman? Dulu tes masuk kan di sini? Jadi kalau 5,5 kurangi 3,8 dah. Jadi berapa? 1,7. 1,7 juta pernah SD kelas 1, tidak pernah SMA kelas 3. Oke, per tahun. Kalau itu dibiarkan berjalan tiap tahun, maka dalam 10 tahun ada 17 juta anak-anak kita yang pernah SD, tidak pernah SMA. Ini dari yang SMA 3,8 tadi, yang lulus kuliah 1,8 juta. Jadi bentuknya seperti piramid, saudara-saudara sekalian. SD-nya banyak, SMP makin sedikit, SMA makin sedikit, kuliah makin sedikit. Nah, ini harus dibereskan dengan infrastruktur pendidikan. Dari yang bentuknya piramid dibuat tegak lurus. Jumlah bangku SD harus sama dengan bangku SMP. Bangku SMP harus sama dengan bangku SMA, SMK, sehingga setiap anak masuk kelas 1, orang tuanya yakin dia bisa selesai kelas 12. Ini yang dibutuhkan di negeri ini. Bila itu dikerjakan, maka insya Allah kualitas manusia kita akan bisa menjadi kualitas yang setara dan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di Republik ini. Kuncinya di situ, teman-teman sekalian. Nah, inilah tantangan yang kita miliki, dan itu semua membutuhkan keseriusan. Tidak bisa dikerjakan sendirian. Untuk ini bisa dikerjakan, harus ada kemauan
melihat pendidikan sebagai investasi. Pengeluaran untuk pendidikan jangan dipandang sebagai biaya. Kalau dipandang sebagai biaya, maka dia mudah dipotong, mudah dikurangi, karena pengurangan biaya. Kalau investasi, sesuatu yang dikeluarkan yang nanti akan memberikan hasil. Jadi kalau kita ngurangin investasi, ya besok juga hasilnya akan berkurang. Karena itu pandang ini sebagai investasi. Dalam situasi apapun, kualitas manusia harus nomor satu di dalam alokasi pembiayaan di Republik ini. Karena masa depan kita ditentukan itu. Nah, tapi pendidikan itu panjang. Prosesnya panjang. Dalam politik seringkali pengambil keputusan inginnya membuat hal yang bisa difoto untuk pemilu berikutnya. Iya. Inginnya dikerjakan cepat, sesegera mungkin, segera peletakan pertama, segera peresmian, supaya pada saat siklus pemilu berikutnya bisa ditunjukkan hasilnya. Dan itu memang boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan itu. Kan memang kebijakan mau ditunjukkan pada publik, bukan? Tapi untuk urusan pembangunan manusia, waktunya tidak bisa 5 tahunan. Tidak bisa. Kalau ekonomi, infrastruktur bisa. Bikin jembatan 1 tahun selesai. Bikin gedung 1,5 tahun selesai. Gelanggang mahasiswa itu cepat selesai. Pangling soalnya. Gelap juga ya di situ. Iya, saya pas lewat situ UGM kok gelap ya gitu. Awas loh kalau jadi hashtag UGM gelap gitu, nanti masalah. Iya. Padahal dulu di sini tuh cerah-cerah semuanya. Dulu warnanya oranye, bata. Dulu. Nah, membangun itu cepat. Membangun bandara cepat. Yang agak lama itu bangun ibu kota. Itu agak lama ini. Tapi sebetulnya kalau di Jogja ini kita punya pengalaman. Hanya Bandung Bondowoso yang bisa membangun Prambanan dalam 1 malam. Kalau masih ada Bandung Bondowoso pasti jadi kontraktornya IKN itu. Selesai dalam 1 tahun ya, semalam ya. Oke, saya lagi bercerita apa tadi? Belok ke sana. Gini, jangkanya panjang kalau pendidikan. Kalau untuk bicara infrastruktur mesti cepat, ekonomi pun cepat. Teman-teman sekalian, Anda tahu namanya World Economic Forum? Tahu ya? Lokasinya di mana itu? Amrik. Bagus sih berani ngomong, salah tapi. Lokasinya di mana? Davos, Swiss. World Economic Forum itu dilakukan setiap kapan? Setiap tahun. Setiap bulan Januari World Economic Forum. Pemimpin-pemimpin seluruh dunia, dunia usaha, dunia pemerintahan kumpul. Di situ mereka membahas apa yang akan menjadi rencana 1 tahun ini. Karena itu selalu dikerjakan di bulan Januari. Kalau organisasi namanya raker, rapat kerja, itu pada kumpul tuh cerita tren terbaru ini, langkahnya ini, fiskalnya ini, moneternya ini, itu cerita tuh situ. Berkumpullah semua di situ, tukar pikiran, tukar pandangan setiap tahun. Kalau World Education Forum tiap 15 tahun sekali. Oke?
World Economic Forum setiap tahun, World Education Forum tiap 15 tahun. Jadi World Education Forum yang terakhir tahun 2015. Sebelumnya tahun 2000, sebelumnya tahun 85, sebelumnya tahun 70. Coba bayangkan, 70, 85, 2000, 2015. Dalam waktu berapa tahun tuh? 45 tahun, baru 4 kali. Setiap 15 baru ada lagi tahun 2030. Setiap mengambil keputusan ditunggu 15 tahun hasilnya. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang infrastruktur pendidikan, maka jangan harap dia muncul dalam statistik besok. Bahwa dikerjakan hari ini, maka akan muncul manusia-manusia luar biasa sebelum pemilu besok. Nggak ada, nggak bisa. Kita akan bertahan dalam waktu yang panjang. Saya kebetulan ikut di dalam World Education Forum 2015. Waktu itu masih Mendikbud. Bikin kesepakatan, ikut bikin kesepakatan, pulang reshuffle. Untung reshuffle. Iya. Pas jadi salah satu kesepakatan terpentingnya, teman-teman, salah satu kesepakatan terpenting adalah PAUD universal. Setiap anak minimal dapat 1 tahun pendidikan pra-SD. Itu salah satu kesepakatan, dan Indonesia termasuk yang tanda tangan. Menterinya Anies Baswedan. Iya. Jadi waktu itu saya dorong tuh PAUD untuk didorong di mana-mana. Bagian dari komitmen kita untuk mengubah dunia, bahwa seluruh dunia akan ketemu lagi 2030, lapor. Tiap negara lapor tuh nanti. Berapa capaiannya? Harusnya udah universal. Nah, karena pindah posisi, jadi saya kerjakannya di Jakarta. Dan di Jakarta sekarang alhamdulillah 1 anak dapat kesempatan 1 tahun untuk PAUD sebelum masuk SD. Digenjot tuh PAUD. Karena pendidikan PAUD ini yang paling penting, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau bicara infrastruktur pendidikan, tadi saya ceritakan, ini perlu ditegakkan. Betul ya, piramidnya tuh tegak. Jangan lupa sebelumnya ada pendidikan PAUD. Dan PAUD ini itu pendidikan yang terpenting. Pendidikan pra-SD itu pendidikan yang terpenting. Walaupun sekarang sudah masuk fakultas dan jurusan yang sangat susah seleksinya, lebih penting pendidikan PAUD-nya. Beberapa hari yang lalu saya menghadiri acara peresmian Masjid A'agim. Pas peresmian itu A'agim, kita ada semacam ngobrol lah. Dan Agim bilang begini, Pak Anies, pendidikan itu penting sekali, tapi kenapa udah pendidikan sampai tinggi-tinggi masih korup? Ada yang cerita soal oplosan, ada yang apa lagi tuh? Apa? Oh, pagar, ya. Sertifikat di atas air dan macam-macamnya. Terus beliau tanya, gimana ini Pak? Pendidikannya sudah tinggi-tinggi masih tetap korup. Jadi jawaban saya waktu itu, Agim, sebenarnya masalah ini bukan terkait dengan tingkat pendidikan tinggi, justru problemnya di pendidikan pra-SD. Disitulah kita diajari apakah barang itu milik kita atau bukan, mana barang milik kita, mana bukan milik kita.
Seringkali kita tidak memiliki kesadaran itu. Ini punya saya atau bukan? Barang ini punya saya atau bukan? Itu diajarinya waktu TK. Di situ diajari. Bercerita, berkata jujur, diajarinya saat TK. Itu ingat ya, zaman TK dulu seringkali dibisikin kuping kiri, kuping kanan itu. Kan disampaikan sesuatu, kemudian dari satu muter gitu. Kan dipastikan bahwa ternyata bisik-bisik kuping itu sampai. Itu lagi ngajari kejujuran, diajarin kuping kiri masuk, keluar, sampaikan kepada teman yang satunya, terus muter. Diajari untuk menyampaikan bisikan-bisikan. Ini bagian dari kejujuran. Ketika sampai kembali ke gurunya beda, gurunya tanya, siapa nih yang nggak jujur di sini nih? Siapa yang mengubah pesannya? Itu seluruh pendidikan di pendidikan usia dini, dan usia dini yang paling dini adalah di dalam rumah, pendidikan keluarga. Jadi saudara-saudara semua di sini, teman-teman semua, alhamdulillah pendidikannya tinggi. Insya Allah nanti dapat pasangan yang pendidikan tinggi juga. Amin yang keras. Amin. Insya Allah pendidikan tinggi. Insya Allah yang soleh dapat solehah. Mau nggak ini yang mahasiswa ini? Mau nggak dapat mahasiswa yang pinter? Mau nggak dapat mahasiswa yang ganteng? Mau nggak dapat mahasiswa yang punya kepemimpinan hebat, tapi tidak soleh? Nah, saudara-saudara perhatikan itu. Aspirasinya, walaupun pinter, walaupun ini, begitu pertanyaan terakhir, mau nggak kalau nggak soleh? Nggak mau. Jadi saudara-saudara semua bersiaplah jadi mahasiswa yang soleh. Pinternya udah dapet, insya Allah soleh. Nah, poin ini sekalian, pendidikan dalam rumah ini pendidikan yang kunci. Pendidikan kunci di dalam rumah, ibu bapak. Pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan namanya orang tua. Itu pendidik terpenting yang paling tidak tersiapkan. Karena itu saudara-saudara sekalian di sini, saya berharap saudara-saudara nantinya bisa menyiapkan diri untuk menjadi orang tua pendidik yang baik. Nah, meneruskan soal infrastruktur tadi, kita harus membangun lebih banyak PAUD TK di seluruh Indonesia. Dan itu artinya investasi, itu artinya alokasi. Jadi jangan sampai pengeluaran kita untuk pendidikan justru menurun, karena dampaknya nanti kita akan rasakan 10-15 tahun yang akan datang. Nah, itu sebabnya kenapa banyak di dalam pengambil keputusan seringkali berani menomorduakan pendidikan, karena dampaknya tidak terlihat hari ini. Tapi kalau dampaknya terlihat hari ini, maka reaksi akan cepat. Bagi yang sudah berada di dalam sistem pendidikan, teman-teman bisa berteriak kalau anggarannya kurang. Misalnya UKT naik, setuju tidak? Kalau nggak setuju terus apa? Terus nggak kuliah gitu? Ya paling Anda kan protes, bukan? Nah, kalau kebijakan itu menyangkut yang sudah berada dalam sistem pendidikan, Anda akan bereaksi. Tapi ketika kebijakan menyangkut yang belum dalam sistem pendidikan, mereka tertinggal, tidak bisa bereaksi. Ketika sebuah kabupaten berencana membangun 5 SMA lalu tidak jadi dibangun, itu yang gak jadi sekolah gak bisa protes seperti teman-teman. Nggak bisa, mereka cuma peluangnya hilang aja. Itu yang saya maksud, bahwa bila tidak dianggap ini investasi, ongkos politiknya murah, nggak ada protes. Naikin UKT itu ongkos politiknya mahal, karena mahasiswa di mana-mana protes. Kalau memotong beasiswa, mahasiswa protes.
Kenapa? Karena sudah berada di dalam sistem pendidikan. Bila dikurangi, bereaksi. Tapi yang masih di luar, sementara yang membutuhkan bantuan adalah mereka yang berada di luar sistem pendidikan. Karena itu penting sekali kita bukan hanya menyelamatkan yang sudah dalam sistem pendidikan, tapi mengajak saudara-saudara kita yang di luar untuk bisa dapat kesempatan pendidikan yang setara dengan yang lainnya. Jadi saudara-saudara sekalian, kita berharap mudah-mudahan dalam jangka pendek ini tidak ada pengurangan, dan harapannya justru ada penambahan untuk investasi yang bentuknya jangka panjang. Lalu teman-teman sekalian, terutama saudara-saudara semua yang sedang kuliah di sini, saya ingin sampaikan bahwa pendidikan ini harus dipandang juga sebagai gerakan. Saya mengharap pada teman-teman semua di sini yang sudah dapat kesempatan kuliah, jadilah inspirasi untuk saudara-saudara, adik-adik, saudara-saudara sekalian yang lokasinya jauh dari pusat-pusat pendidikan. Anda di sini ceritakan ke kampung halaman. Jangan pernah merasa risih. Kenapa? Karena cerita Anda di kampung halaman bisa jadi inspirasi untuk adik kelas. Jangan pernah merasa sungkan untuk menceritakan apa yang Anda alami di sini. Karena kita membutuhkan orang-orang untuk punya kemauan, keinginan yang sama seperti Anda yang dapatkan sekarang. Karena itu kan atau movement in education. Ini UGM dulu inspirasinya. Tahun 57 ada seorang mahasiswa namanya Kusnadi Harja Sumantri. Jadi rektor tahun 90-an. Pas saya mahasiswa. Beliau menginisiasi namanya PTM, Pengerahan Tenaga Mahasiswa. Dikirim ke pelosok-pelosok tanah air mahasiswa-mahasiswa mengajar di sana. Lalu dicatat sebagai kredit kalau sekarang. Namanya kemudian diubah jadi KKN. Mulainya KKN dari PTM. Apa perannya? Waktu itu mahasiswa menganggap masih banyak saudara-saudara kita belum bisa SMA. Pemerintah bisa bikin gedungnya tapi tidak bisa menyiapkan gurunya. Lalu teman-teman mahasiswa memilih jadi guru. Hari ini guru sudah tersedia di sana. Tapi kita membutuhkan inspirasi. Ruang kelas itu membutuhkan inspirasi. Karena kita tahu mengajar itu paling dasar, mendidik, menginspirasi, menggerakkan. Nah, teman-teman bisa membantu berbagi cerita, menjadi inspirasi untuk adik-adik kelas yang berada di kampung halaman supaya mereka punya mimpi yang tinggi sebagaimana yang sekarang Anda sudah miliki di Jogja sekarang. Boleh tepuk tangan. Iya, jangan suka ragu-ragu tepuk tangan. Dan teman-teman sekalian, ini upaya kita mendorong supaya lebih banyak lagi yang mengikuti rute yang kita miliki. Jangan sampai kita justru begini, saya kepengen jadi satu-satunya orang di kampung saya selamanya. Itu namanya menghambat. Dan kadang-kadang kita punya perilaku menghambat. Saya sering saksikan itu kalau di acara-acara penuh keramaian. Kalau lagi rame, sering banyak minta foto, teman-teman. Pak, foto pak, itu desek-desekan foto. Selfie foto. Dan kalau udah desek-desekan foto, kira-kira beberapa waktu nanti akan ada yang bilang, udah cukup, Pak Anies capek. Yang ngomong yang udah selfie. Kita itu sering punya begitu. Kalau kita udah dapat, kita nggak mikirin yang lain. Yang penting saya udah selfie. Habis itu Pak Anies capek, Pak Loh, sayanya nggak pernah ditanya. Siapa bilang saya capek? Dan kalau udah selfie gitu, kadang-kadang saya sering ambil HP-nya karena tidak semua orang tahu bagaimana meletakkan posisinya. Udah di sini saya ambil aja sering. Nah, sering kali saya ambil, saya pasang begitu. Begitu pencet 10 detik. Masya Allah. Masalah baru lagi itu, menunggu 10 detik. Tapi pesannya sekalian, pesannya adalah bagaimana kita
yang sudah mendapatkan kesempatan membuka dan menginspirasi yang lain untuk punya kesempatan yang sama. Teman-teman sekalian, senang sekali bisa sama-sama di sini. Tadi disampaikan katanya boleh tidak monolog, boleh dialog. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan.